Sekarang Al-Mumtahanah ya. Hah? Hmm? Hmm. Baik, siapa yang baca di sana? Nah, Ghazali baca. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Baik, barakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca tafsir Al-Muyassar. Dan sekarang kita masih di lanjutan dari ayat surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18. Qala Rabbuna Jalla wa'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian seluruhnya kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari besoknya, maksudnya hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap diri-dirinya. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga, ashabul jannah humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Kalau saja kami menurunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tunduk, gunung itu akan pecah karena tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia supaya mereka tafakkur, memikirkan, memahami. Baik. Dalam tafsir Muyassar dikatakan, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman. Saddaqu, ya ayyuhalladzina saddaqu, wahai orang-orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Saddaqu dari kata as-siddiq, ini sudah sering sekali berulang. Dan pernah saya sampaikan, as-siddiq itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Jujur, kejujuran. Tapi sebenarnya kalau siddiq itu dia mencakup tiga hal. Jadi terkadang dikatakan sadaqu, mereka jujur, kalau berkaitan dengan lisan.
Ini kalau apa? Berkaitan dengan lisan. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia bagus bicaranya, dia tidak berdusta, disebut apa? Jujur. Kalau ada orang beramal, dia bagus amalannya, itu disebut apa? Kesungguhan. Itu disebut juga as-sidik. Jadi ini orang sidik dari sisi amalannya. Maksudnya apa? Dia bersungguh-sungguh melakukan amalan. Iya. Dan terkadang sidik itu pada hati. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ketulusan. Ya, jadi sidik, jujur, ya kadang dikatakan sidik berkaitan dengan lisan, itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kejujuran. Kadang sidik berkaitan dengan apa? Amalan. Itu kadang diterjemahkan kesungguhan. Ya, dalam beramal. Sidik dari sisi hati maksudnya apa? Ketulusan. Tapi dalam bahasanya sama saja ya. Kita katakan kejujuran. Tapi kalau dikatakan as-sidik dalam bahasa Arab, ya seperti misalnya dari syarat la ilaha illallah yang pernah kita pelajari, di antara syaratnya adalah as-sidik. Maksudnya itu dia jujur dari sisi ucapannya, dari sisi amalannya, dan dari sisi apa? Hatinya. Ya, sama di sini. Wahai orang-orang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jujur dari sisi ucapan, jujur dari sisi perbuatan, amalan, dan jujur dari sisi apa? Keyakinan. Paham ya? Jujur dari sisi keyakinan. Makanya dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Keimanan itu di mana? Di hati. Nah, itu maksudnya apa? Ketulusan. Ya, ketulusan. Hanya saja kita terjemahkan biasanya dengan apa namanya? Kejujuran. Baik. Wahai orang-orang yang tulus kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, ya. Khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Wahdharu iqabahu bifi'li ma amarakum bihi. Dan ihdaru, ya. Tinggal apa namanya? Hati-hatilah dari siksaannya. Ya, jauhi. Bagaimana caranya? Bifi'li ma amarakum bih. Dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya. Wa tarki ma nahakum an. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh kalian. Apa yang dilarang untuk kalian, ya. Anhu, darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsun, lihat penafsiran wal tandur. Kalau tandur kan dari kata nadhara ya. Hendaknya setiap jiwa melihat. Di sini apa? Wal tatadabbar. Iya. Kullu nafsin ma qaddamat minal a'mali liyaumil qiyamah. Hendaknya setiap jiwa mentadabburi. Ya, mentadabburi. Memperhatikan, mengingat, introspeksi, ya, muhasabah. Ya, hendaknya setiap jiwa seperti itu. Introspeksi terhadap apa? Introspeksi diri terhadap ma qaddamat minal a'mal, apa yang telah diperbuat. Iya. Dari amalan-amalan liyaumil qiyamah, untuk hari akhiratnya. Ya. Makanya kehidupan dunia ini memang apa? Tempat untuk beramal. Seorang senantiasa muhasabah. Iya, menghitung-hitung. Saya umur saya sekarang sudah begini. Berapa amalan kebaikan yang saya sudah laksanakan? Ya, sejauh mana saya beramal, bersungguh-sungguh. Ya, di dalam beragama, di dalam menuntut ilmu. Setiap orang apa? Memperhatikan dirinya terhadap apa yang dia perbuat. Apa persiapannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa khafullaha fi kulli ma ta'tun wa ma tadharun. Hendaknya kalian takut kepada Allah pada setiap apa yang datang dan apa yang dia tinggalkan. Maksudnya apa?
Setiap orang bertakwa kepada Allah tentang apa yang dia amalkan. Apa yang ta'tun itu, apa yang datang maksudnya apa? Dari perintah-perintah. Ya. Bagaimana dia mengamalkan dari perintah-perintah Allah. Wa ma tadarun, dan apa yang kalian tinggalkan. Bagaimana mereka meninggalkan ya dari hal-hal yang Allah larang. Ya. Sebagai ulama menyebutkan, perhatikan ayat ini ya, kalau kita lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Panggilan nikmat keimanan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mereka diperintah untuk bertakwa. Bagaimana caranya? Takwa itu tandur nafsu ma qaddamat lighad. Paham ya? Memperhatikan muhasabah terhadap jiwa masing-masing, apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Ternyata setelah disebutkan diawali lagi dengan apa? Wattaqullah. Ya, jadi 2 kali diulang apa? Ittaqullahnya. Ini menunjukkan bahwa muhasabah diri hal yang sangat penting. Ya. Hal yang apa? Hal yang sangat penting. 2 kali diperintah untuk bertakwa. Iya. Nah, di sini wattaqullah yang kedua ditafsirkan dalam tafsir Muyassar, wa khafullaha fi kulli ma ta'tun wa ma tadarun. Dan takutlah kalian kepada Allah pada setiap perintah-perintah Allah dan setiap apa? Larangan-larangannya. Paham ya? Karena memang dalam kehidupan dunia ini ya kita ada syariat-syariat. Kita ada aturan-aturan. Ya, apakah dengan perintah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya atau larangan yang kita diperintah untuk menjauhinya. Baik. Innallaha khabirum bima ta'malun. Perhatikan. Innallaha subhanahu khabirun bima ta'maluna la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum wa huwa mujazikum 'alaiha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir. Ya, Maha mengetahui, Maha teliti. Ya. Ini kata-kata khabir sering digunakan ya dalam ayat innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang berada dalam hati-hati kalian. Kenapa pakai kata khabir? Karena ini khabir kaitannya dengan apa? Ketelitian. Ya, Allah hati kita tidak ada yang tahu. Ya. Ya, amalan-amalan hati kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada orang ya, misalnya kita lihat dia rajin misalnya beribadah. Kita lihat dia menjaga dari kewajiban-kewajibannya. Itu yang kita lihat, yang kita nilai dari sisi apa? Zahirnya nampak bagus. Tapi itu bukan jaminan kalau dia apa? Itu sudah bagus, tapi dilihat juga dari apa? Sisi hatinya. Ya. Dan itu amalan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati, ya. Akan ada dari umatku, saya tahu kata Nabi, akan ada dari umatku orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Iya. Sebesar gunung. Jadi bagus amalannya ya, banyak. Ya. Tapi ternyata amalan-amalan itu tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, sifati kami tentang orang-orang yang seperti itu. Ya, di akhir hadis dikatakan mereka adalah kaum idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Suatu kaum yang ketika mereka bersendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, mereka melanggarnya. Ini apa? Ini hal yang berkaitan dengan hati. Jelas ya? Terkadang ada orang yang mungkin saja dia bertakwa ketika banyak orang dari sisi zahir. Ya, tapi ketika mereka bersendirian, ya,
Ketika mereka bersendirian, antara dia, tidak ada yang orang yang lihat, mungkin saja dari ketakwaannya sisi zahir berubah. Ya, itu yang disebutkan dalam Nabi. Ya, dia memiliki banyak pahala, ternyata mereka adalah orang yang dijadikan amalannya tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya adalah orang-orang yang ketika bersendirian mereka melanggar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini diingatkan, Inna Allah subhanahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari amalan-amalan kalian. Ya, sedikit ataupun besarnya. Ya. Banyak atau sedikitnya, kecil ataupun besarnya, ya, yang nampak ataupun yang tidak nampak, semuanya Allah tahu. Wa huwa mujazikum 'alaiha, dan dialah Allah akan membalas kalian atas amalan-amalan tersebut. Kemudian wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Baik, sebelum kita lanjut itu ada kalamnya As-Sa'di rahimahullah di ayat yang ke-18. Ya, sangat bagus ya. Beliau katakan, hadhil ayatul karimatu aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Hadhil ayatul karimatu aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ayat yang mulia ini adalah pokok ya dalam muhasabah hamba kepada dirinya masing-masing. Ya. Kemudian kata beliau, wa annahu yanbaghi lahu ay yatafaqqadaha, bahwa sepantasnya bagi setiap orang, ya, wa annahu yanbaghi lahu ay yatafaqqadaha, sepantasnya bagi setiap orang untuk memeriksa dirinya. Ya. Diperiksa terus. Ya. Jangan dilalaikan. Jangan dilupa. Kemudian kata beliau, fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu, fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu, bil ain, pakai ain, bil iqla'i anhu wat taubatin nasuh. Ya, fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu wat taubatin nasuh. Kalau dia melihat, maksudnya pada dirinya, pada jiwanya ada zalal, ada ketergelinciran. Ya. Ada ketergelinciran. Maka dia segera melihat, ya, dengan bil iqla'i anhu, dengan melepaskannya. Jadi kalau misalnya ada dosa, ya, yang dia perbuat, segera dia lepaskan dari dosa itu dan bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Baik, kemudian kata beliau, wal i'radi anil asbabil musilati ilaihi, hendaknya dia segera berpaling. Wal i'radi, hendaknya dia segera berpaling anil asbabil musilati ilaihi, dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepadanya. Jelas ya? Jadi kalau ada dosa, ada alat atau ada sebab yang dengan alat ini, sebab ini menyebabkan kita bisa terjatuh dalam dosa, maka kita berpaling, kita tinggalkan dari sebab-sebab yang yang mengantarkan dari kepada dosa dan maksiat itu, ya, dari ketergelinciran itu. Baik, wa in ra'a nafsahu, kemudian kata beliau, wa in ra'a nafsahu muksiran.
ada orang. Baik. Wa in ra'a nafsahu muqsiran. Kemudian kata Syekh, wa in ra'a nafsahu muqsiran fi amrin min awamirillah badala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi. Saya ulang. Wa in ra'a nafsahu muqsiran fi amrin min awamirillah wa in ra'a nafsahu muqsiran fi amrin min awamirillah badala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi. Kalau dia melihat pada dirinya itu ada kekurangan, ya, dalam melakukan perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia kerahkan kesungguhannya, ya, dan memohon pertolongan kepada Rabb-nya dalam menyempurnakannya, dalam memungkinkannya. Nah, ini terkait tentang muhasabah, ya. Jadi kalau dosa, segera dia berpaling dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepadanya. Kalau kekurangan di dalam beramal, maka segera dia kerahkan kesungguhannya dan dia memohon pertolongan kepada Allah. Ya, walaupun orang bersungguh-sungguh mau beramal, tapi tanpa bantuan dari Allah tidak bisa. Makanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ini ibadah. Jangan lupa juga isti'anah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Orang tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan dia tidak bisa sholat, tidak bisa belajar tanpa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, kemudian kita lanjut di ayat setelahnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di ayat yang 19. Wala takunu ayyuhal mu'minuna kalladzina taraku ada'a haqqillahi alladzi aujabahu alaihim fa ansahum bisababi dzalika hudud anfusihim minal khairati allati tunjihim min adabi yaumil qiyamah. Ulaika humul mausufuna bil fisqi al-kharijuna an ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wala takunu, dan janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang taraku meninggalkan, ya, ada haqqillah dalam melakukan atau menunaikan, ya, ada artinya menunaikan hak-hak Allah alladzi aujabahu alaihim, yang telah diwajibkan atas mereka. Ya, jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban. Ya, semangat. Ya. Jadi Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi apa maksudnya lupa kepada Allah? Mereka meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ya. Jelas ya, itu maksudnya lupa kepada Allah. Ya, karena orang yang meninggalkan kewajiban, orang misalnya tidak sholat, ya, orang yang melanggar dari hak-hak Allah, minum khamar dan selainnya, itu hakikatnya orang yang lupa kepada Allah. Ya. Fa'ansahum hududhu anfusihim minal khairat. Maka Allah membuat mereka, lihat ya, ada quote di situ, bisababi dzalik. Perhatikan itu di tafsir, bisababi dzalik. Jadi kata bisababi dzalik sebenarnya itu bisa dikedepankan. Bisa begini bunyinya, perhatikan. Wala takunu ayyuhal mu'minun kalladzina taraku ada'a haqqillahi alladzi aujabahum alaihim bisababi dzalika fa ansahum hudud anfusihim. Paham ini? Ya.
Wahai orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang meninggalkan ya dalam menunaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan atas mereka. Dengan sebab itu, ya. Maksudnya apa? Dengan sebab mereka meninggalkan hak-hak Allah, tidak menunaikannya, ya, fa'ansahum, Allah membuat mereka lupa terhadap nasib dirinya mereka. Ya, hudud artinya nasibnya. Minal khairat, dari kebaikan-kebaikan. Ya, alladzi tunjihim, yang akan menyelamatkan mereka min adabi yaumil qiyamah, dari adab di hari kiamat. Paham ya? Ya, hanya di sini di tafsir disebutkan langsung fa ansahum bisababi dzalik. Jadi bisababi dzalik, ya, itu kembali ke mana? Ke sebelumnya. Ya, dengan sebab itu, maksudnya dengan sebab mereka meninggalkan, ya, dengan sebab mereka lupa kepada Allah, Allah pun membuat mereka lupa terhadap nasib-nasib dirinya sendiri. Lupa melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu yang akan menyelamatkan mereka dari siksaan Allah pada hari kiamat. Ya, ulaikal mausufuna bil fisq. Mereka itulah orang-orang yang disifati dengan kefasikan. Ya. Al-kharijun, apa itu kefasikan? Perhatikan. Al-kharijuna an ta'atillah. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, la yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama antara orang-orang yang buta dan orang-orang yang apa? Yang melihat. Qul hal yastawil ladzina apa? Ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang jahil. Apalagi? Selalu Allah sebutkan dalam ayatnya apa? Perumpamaan-perumpamaan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menjadikan, ya, orang-orang yang mukmin, orang yang muslim itu sama dengan orang-orang yang fajir, orang yang berbuat dosa? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian ini menilai, berhukum? Intinya apa? Beda. Di sini katakan tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Ya, penduduk surga itu mereka itulah orang-orang yang beruntung. La yastawi ashabun nari al-mu'adzabun wa ashabul jannati al-muna'amun. Di tafsir dikatakan tidaklah sama antara penduduk neraka yang disiksa dan penduduk surga yang apa? Mendapatkan kenikmatan. Ya. Ashabul jannati humul dhafirun bikulli matlubin. Penduduk surga mereka itulah yang beruntung. Dhafir artinya beruntung. Ya. Taib. Bikulli matlubin. Mereka orang-orang yang beruntung dari segala yang dia cari. An-najuna kulli makruh. Orang-orang yang selamat dari segala yang dia khawatirkan. Penduduk surga. Beruntung dari setiap yang dia cari, maksudnya dari kenikmatan-kenikmatan surga, dan selamat dari segala yang dia khawatirkan. Maksudnya dari apa? Siksaan, dari azab neraka. Taib. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Perhatikan, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin minal jibal fa fahima ma fihi min wa'din wa wa'idin la absartahu 'ala quwwatihi wa shiddati salabatihi wa dukhamatihi khadi'an dhalilan mutasyaqqiqan min khasyatillahi ta'ala
Wa tilkal amsalu nadribuha wa nuwaddihuha linnas la'allahum yatafakkarun. Taib, la'allahum yatafakkaruna fi qudratillahi wa 'azamati. Wa fil ayati hathun ala tadabburil Qur'ani wa tafahumi ma'anihi wal amali bih. Taib, di tafsir dikatakan, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang kita baca, ya, ala jabalin, ke gunung, dari gunung-gunung. Jibal jamak dari jabal. Fafahima ma fi, maka dia akan memahami apa yang terkandung di dalamnya min wa'din wa wa'idin, dari janji dan ancaman. Ya, seandainya Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung, ya maka gunung itu akan paham, ya, apa kandungan dari Al-Quran, dari janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Ya, seandainya kami menurunkan Al-Quran kepada gunung, lihat, la abasartahu ala quwwatihi wa shiddatihi. Ya, engkau akan melihat, ya, kuatnya gunung itu, wasyiddati solabati, sangat kerasnya. Dukhama itu keras, maksudnya bercampur dengan batu, ya, keras juga, ya. Ya, maka engkau akan lihat bersamaan dengan kuatnya, kerasnya gunung itu, khadi'an dzalila, dia akan tunduk, menghinakan diri, mutasyakkikan, terpecah-pecah, min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau kita perhatikan gunung saja, seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan apa? Hancur, terpecah belah karena takut kepada Allah. Ya. Kenapa hati manusia? Ya. Jadi kalau ada hati manusia yang tidak bisa menerima petunjuk hidayah, maka bisa dikatakan hatinya lebih keras daripada gunung itu. Gunung saja yang keras bisa menerima ketundukan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya subhanallah ya, nikmat hidayah, nikmat petunjuk itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Iya. Kita mengenal Islam, apalagi mengenal sunnah, belajar agama, ya. Bisa belajar agama, itu apa? Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apa? Dunia beserta isinya. Makanya syukuri nikmat ini. Ya, walaupun misalnya belajar itu susah, ya, menghafal Al-Quran susah, ya, tapi seperti itulah. Ya, itu nikmat yang terbesar yang datang dari Allah, yang diberi kepada orang khusus, ya, yang patut untuk disyukuri. Ya, bagaimana cara mensyukuri? Ya, kita jaga. Ya, jangan sampai misalnya kita penghafal Al-Quran. Ya, kalau kita penghafal Al-Quran, kita jaga terus menghafal, merojaah, mengulang. Jangan sampai kita menjadi apa? Mantang-mantang penghafal Al-Quran. Artinya dulunya penghafal, sekarang jadi apa? Tidak menghafal lagi. Ya, dulunya misalnya penceramah dai mengajak manusia kepada hidayah, tahu-taunya jadi tukang batu, misalnya. Ya. Dulunya dia belajar, tiba-tiba pulang kampung, ya sudah, lupa semua pelajarannya. Jadi perhatikan ya, dari nikmat apa? Hidayah. Al-Quran, seandainya Allah katakan kami turunkan Al-Quran kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan terpecah karena takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perumpamaan yang kami buat, wa nuwaddihuha, yang kami perjelas, linnas, untuk manusia, la'allahum, supaya mereka yatafakkaruna, memahami, fi qudratillahi wa 'azamatihi, akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wa fil ayati, dalam ayat ini, hathun, anjuran untuk tadabburil Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran.
wa tafahhumi ma'anihi, anjuran untuk senantiasa memahami makna-maknanya. Ya, jadi bukan sekadar dibaca tapi ditadabburi, dipahami makna-maknanya. Terus wal amali bihi, dan beramal dengan kandungan-kandungannya. Jelas ya? Ini yang kita sudah isyaratkan ya di muqaddimah Thalathatul Usul. Berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Itu tingkatan ya. Orang yang belajar susah, tapi beramal dengan ilmu lebih susah lagi. Berdakwah apalagi apa? Bersabar di atasnya. Jelas ya? Baik. Kita selesaikan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini seputar Asmaul Husna ya. Baik. Lihat di tafsir, huwallahu subhanahu wa ta'ala al-ma'budu bihaqqil ladzi la ilaha siwah. Alimus sirri wal alani, ya'lamu ma ghaba wa ma hadara. Huwar rahmanul ladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, ar-rahimu bi ahlil imani bih. Taib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi dengan hak, yang tidak ada sesembahan selainnya. Ya, ini apa? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kemudian alimul ghaibi wasyahada. Lihat, alimus sirri wal alan. Dialah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Ghaib, sesuatu yang tersembunyi. Sir ditafsirkan sir, wasyahada ditafsirkan dengan al-alan. Ya'lamu ma ghaba wa ma hadar. Ini apa? Lihat, dialah Allah yang mengetahui apa yang ghaba, yang ghaib. Wa ma hadara, dan apa yang hadir. Huwar Rahman, dialah Allah Ar-Rahman. Alladzi wasi'at rahmatahu kulla syai', yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Ya. Ini mirip dengan ayat apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ar-Rahimu bi ahlil imani bihi, yang merahmati orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, makanya sebagian ulama menyebutkannya kalau Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya daripada apa? Ar-Rahim. Ya. Di sini katakan apa? War-Rahmanu alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Ya, dialah Allah Ar-Rahman yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Maksudnya apa? Semua dikasih, dari makhluk, dari orang-orang yang beriman, orang kafir, dapat semua. Ya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan kalau rahmat itu kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rahim itu kaitannya dengan apa? Fi'luhu, perbuatannya. Itu di antara perbedaannya. Baik. Di sini Ar-Rahim bi ahlil iman bih. Ya. Yang maha merahmati orang-orang yang beriman kepadanya. Baik. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan Ar-Rahman, apa itu? Dari syarah Thalathatul Usul, huwa rahmatu al-wasi'ah. Ya, rahmat yang luas, yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim, dzur-rahmah al-wasilah. Ya, yang sampai kepada kita. Taib. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu. Huwallahul ma'budu bihaqqil ladzi la ilaha illahu. Al-Maliku li jami'il asya'. Al-mutasarrifu fiha bila mumani'atin wala mudafi'ah. Al-munazzahu an kulli naqsin alladhi salima min kulli aibin. Tayyib. Al-musaddiqu rusulahu wa anbiya'ahu bima arsalahum bihi minal ayatil bayyinat. Ar-raqibu ala kulli khalqihi ala
ar-raqibu ala kulli khalqihi fi a'malihim, al-azizu alladhi la yughalabu, al-jabbar alladhi qahara jami'al ibad, wa ad'ana lahu sa'iral khalqi, al-mutakabbiru alladhi lahul kibriya'u wal 'azama, tanazzaha Allah ta'ala an kulli ma yusyrikunahu bihi fi ibadatihi. Huwa Allah, dialah Allah yang diibadahi ya dengan hak, yang tidak ada sesembahan selain Dia. Dialah Al-Malik, ya raja atas segala sesuatu. Al-Mutasarrifu, ya yang mengatur fiha, padanya. Ya, maksudnya yang mengatur segala sesuatu itu bila mumani'a, tanpa ada yang menghalangi, wala mudafa'a, tanpa ada yang mudafi'a, tanpa ada yang membantunya. Ya. Yang disucikan dari segala kekurangan. Alladzi salima min kulli aibin, yang selamat dari setiap cacat. Ya. Kemudian perhatikan al-mu'min. Itu tadi apa? Al-Malikul Quddusus Salam. Penafsiran dari apa? Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Al-Mu'min, perhatikan. Apa maksudnya Al-Mu'min? Al-Musaddiq Rusulahu. Ya, yang membenarkan Rasul-Rasul dan para nabinya terhadap apa yang Dia utus kepada mereka dari ayat-ayat yang sangat jelas. Paham ini ya? Al-Muhaimin, maksudnya apa? Ar-Raqibu ala khalqihi fi a'malihim. Raqib, apa artinya raqib? Yang mengawasi atas setiap makhluk-makhluknya pada amalan-amalan mereka. Ya, Allah mengawasi kita. Ya. Kemudian Al-Aziz. Apa lihat Al-Aziz? Al-Aziz alladzi la yughalab. Yang maha perkasa, yang tidak akan dikalahkan. Al-Jabbar. Apa Al-Jabbar? Lihat, alladzi qahara jami'al ibad, yang mengalahkan, ya, atau yang menundukkan atas seluruh hamba-hambanya. Wa ad'ana lahu sa'irul khalq, dan mengalahkan, ad'an yang mengalahkan seluruh makhluk. Al-Mutakabbir alladzi lahul kibriya'u wal 'azamah, ya, yang memiliki apa namanya? Takabbir, maksudnya kesombongan. Ya. Yang baginya al-kibriya dan al-'azamah, kebesaran. Ini datang dalam hadis-hadis ya, dijelaskan. Ini Asmaul Husna ini ada ya di syarah. Ya, di antara buku yang bahas masalah ini yang sekarang yang biasa dibaca itu karyanya Syekh Abdul Razak tentang Al-Asmaul Husna. Tapi sebelumnya banyak ya menulis tentang masalah ini. Apa makna-makna dari Asmaul Husna? Baik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang mereka persekutukan, apa yang mereka persyirikatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ini tiga nama, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Lahul Asmaul Husna. Ya, baginya lah nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baik. Huwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliqul muqaddiru lil khalq, al-bari'ul munsyi'ul mujid lahum ala muqtada hikmatahu, atau ala muqtada hikmatihi, al-musawwiru khalqahu kaifa yasha, lahu subhanahu al-asma'ul husna was-sifatul ula, yusabbihu lahu jami'a ma fis samawati wal ard wa huwal azizu syadidul intiqami min a'daihi al-hakimu fi tadbiri umuri khalqihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang maha mencipta, yang menakdirkan untuk makhluknya. Al-Bari, Al-Bari artinya mengadakan. Ya, Al-Munshi memelihara, Al-Mujid yang mencipta, yang mengadakan, lahum bagi mereka, sesuai atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa? Hikmahnya. Jadi Allah menciptakan ini ada hikmahnya.
Allah menakdirkan terjadi ini ada hikmahnya. Ya, makanya jangan bingung ya kalau dalam hadis dikatakan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sebagian orang salah paham, mengatakan apa? Berarti apa yang Allah takdirkan itu ada yang buruk. Paham tidak? Karena mengatakan apa? Beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Berarti ada takdir Allah yang buruk. Jawabannya, dari sisi makhluk, apa yang ditakdirkan atas mereka, ya betul, ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan, itu semuanya apa? Semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kenapa dikatakan semua yang Allah takdirkan baik, perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik? Karena kalau misalnya ada yang ditakdirkan untuk makhluk, sesuatu yang jelek baginya, di belakangnya itu ada apa? Ada hikmah-hikmah. Jelas ya? Jadi jangan bingung. Misalnya ada orang ditakdirkan, ya, atau misalnya ada keluarga kita yang ditakdirkan meninggal. Ya, bagi kita apa? Itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan, jelek bagi kita. Tapi perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya apa? Baik. Ya, mungkin saja misalnya ada yang meninggal dari keluarga kita, setelah itu dari keturunan-keturunannya mendapat hidayah. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Jelas ya? Allah takdirkan Fir'aun meninggal di atas kekafiran. Itu takdir yang jelek bagi dia. Tapi perbuatan Allah menakdirkan Fir'aun menjadi kafir, meninggal di atas kekafiran, itu apa? Baik. Ya, kenapa? Ada hikmah di belakangnya. Litakuna khalfaka ayat, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Jelas ya? Lihat di sini. Ya, Allah mencipta sesuai dengan aturan atau keharusan hikmahnya. Iya. Al-musawwiru, yang membentuk, ya. Bisa juga yang mencipta ya, yang membentuk makhluknya sesuai yang dia kehendaki. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dialah Allah yang membentuk manusia, mencipta manusia di atas bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Ya. Itu syukuri penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang sangat pusing ya. Misalnya ada orang yang berkulit hitam, dia paksa dirinya untuk putih. Ya. Sampai ada apa? Digosok batu merah lah apalah, ya. Enggak usah. Itu apa? Itu sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan itu yang terbaik. Jelas ya? Lahu subhanahul asmaul husna wa sifatul ula. Bagi Allah nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Seluruh atau semua apa yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizu syadidul intiqam. Ini yang terakhir. Wa huwal azizul hakim ditafsirkan dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, yang sangat dahsyat pembalasannya min a'daihi kepada musuh-musuhnya. Al-hakim yang maha bijaksana fi tadbirihi dalam segala urusannya, apa fi tadbiri umuri khalqihi. Di situ ada ha ya. Hah? Baik. Berarti fi tadbirihi umuri khalqihi. Dalam mengaturnya, mengatur urusan-urusan makhluknya. Baik. Ini Masya Allah ya, disebutkan beberapa dari Asmaul Husna. Baik. Saya kira dulu yang kita baca. Baik, ilahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.